Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Andika Tiosa. Pada kesempatan ini akan mencoba memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategis pada organisasi sektor publik. Dalam hal ini, studi manajemen strategis pada perangkat daerah di Kabupaten Pelalawan. Adapun makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah manajemen strategis dengan dosen pengasuh Profesor Dr. Haji Sufyan Hamim, MSI, pada program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Manajemen strategis memiliki peran penting bagi organisasi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era otonomi daerah, semua organisasi dituntut mampu membuat kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Studi penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses manajemen strategis tersebut. Penelitian ini mengusulkan 3 variabel kekuasaan, kepemimpinan, dan komitmen. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh beberapa kesimpulan, di antaranya kekuasaan dan kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap manajemen strategis. Hal tersebut disebabkan oleh kekuasaan birokratis sentralistik dan kepemimpinan yang strategis. Yang kedua, komitmen mempengaruhi manajemen strategis, khususnya pada tahap implementasi. Pemimpin tidak dapat memaksimalkan transformasi kekuatan yang ada untuk keberhasilan manajemen strategis. Kemudian, manajemen strategis tidak dapat memaksimalkan peningkatan pelayanan publik karena adanya kekuasaan birokratis sentralistik dan kepemimpinan yang direktif. Pendahuluan. Penerapan manajemen strategi dalam lingkungan organisasi pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatar belakanginya. Manajemen strategi yang semula tumbuh dan berkembang dalam dunia bisnis dan organisasi profit telah diterapkan ke dalam berbagai bentuk organisasi, termasuk organisasi pemerintahan atau organisasi non-profit. Nilai bagi organisasi profit mengarah dan didukung oleh kinerja keuangan dan daya tahan organisasi. Sedangkan bagi organisasi non-profit mengarah kepada dukungan, legitimasi, dan kapasitas operasional. Berdasarkan uraian beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa pokok bahasan analisis sebagai berikut. Apakah kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam penerapan manajemen strategis pada dinas-dinas di Kabupaten Pelalawan? Sejauh mana kekuasaan sebagai faktor yang mempengaruhi dalam penerapan manajemen strategis pada dinas-dinas di Kabupaten Pelalawan? Kemudian, apakah komitmen termasuk faktor yang mempengaruhi dalam penerapan manajemen strategis pada dinas di Kabupaten Pelalawan? Tinjauan pustaka. Manajemen strategis menurut Wellen Hanger 2006, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja lembaga dalam jangka panjang. Strategi menurut Marus 2002, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Geyer 2016, menyatakan bahwa pemimpin harus mendorong perubahan dengan menciptakan visi. Kepemimpinan strategis perlu transformasional jika ditujukan untuk melayani organisasi. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mencoba menjelaskan kepemimpinan, kekuasaan, dan komitmen yang mempengaruhi penerapan manajemen strategis. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pelalawan dengan target organisasi pemerintah tingkat Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari dinas, badan, dan kantor. Unit analisis penelitian adalah kelompok atau organisasi, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian.
Istilah manajemen strategis biasa dirujuk pada keseluruhan ruang lingkup strategi dari aktivitas pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategis merupakan proses organisasi dalam pengambilan kebijakan, yang di dalamnya terdapat 3 aktivitas pokok, yaitu penyusunan strategis, pelaksanaan, dan evaluasi atau kontrol. Pengaruh kepemimpinan terhadap manajemen strategis. Kepemimpinan mempunyai peran dalam proses real manajemen strategis, sebab manajemen strategis bukan sebuah obat mujarab, tetapi proses yang penuh ketegangan dan rintangan. Dan itu semua membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar menyadari proses tersebut. Selain itu, kepemimpinan berperan dalam proses pembentukan dan pembaruan misi dan tujuan organisasi, serta penemuan-penemuan sumber daya baru bagi organisasi publik. Pengaruh kekuasaan terhadap manajemen strategik. Faktor determinan lainnya yang dapat mempengaruhi manajemen strategis adalah kekuasaan. Konflik sering terjadi antar aktor disebabkan oleh kurangnya sumber kekuasaan dan interaksi. Kekuasaan mempengaruhi taktik yang digunakan, serta persepsi atas sumber kekuasaan, dan ada kecenderungan tiap-tiap taktik yang dipakai disesuaikan dengan sumber kekuasaan, seperti reward, coercive, expert, preferent, dan legitimate. Pengaruh komitmen terhadap manajemen strategis. Faktor determinan terakhir dalam penelitian adalah komitmen organisasi. Komitmen selalu dimaknai dalam kerangka dunia kerja, artinya seluruh perasaan, loyalitas, kebanggaan, dan sebagainya merupakan bentuk keterkaitan seseorang dengan pekerjaan dan organisasi tempat bekerja. Komitmen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen strategis. Secara umum mempunyai pengaruh terhadap manajemen strategis, tetapi lebih khusus pada tahap implementasi yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen mempunyai pengaruh besar dalam penerapan manajemen strategis pada dinas-dinas pemerintahan khususnya di daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan kekuasaan dan kepemimpinan akan mempunyai pengaruh yang positif dan berarti hanya jika dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jika kekuasaan yang diterapkan lebih berdasarkan pada kekuasaan jabatan atau pelaksanaan, maka pengaruh kekuasaan menjadi negatif. Semakin besar kekuasaan jabatan dan paksaan itu diterapkan, maka penerapan manajemen strategi tidak akan berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian tulisan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.